sama-sama melanjutkan kajian kita di Sulul Muntafiq. Kita sudah sampai kepada fasal 12. Faslun, inilah fasal wa maning taqadha wudu'uhu, ya itu ya. Benar? Wa maning taqadha wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa massuhu illa lisabbiyi lid-dirasah wa 'alal junubi hadi wa qiraatul Qur'an wa muqsul masjidi wa 'alal haidi wa nufasai hadi wa shamu qabla inqita'i wa tamkinu zawji wa sayyidi minal istima' baina suratiha wa rukbataiha qabla al-ghusl. Itu ya, ya. Jadi ini adalah bab menjelaskan tentang yang diharamkan bagi yang berhadas. Wa maning taqadha, jadi barang siapa yang taqadha itu rusak. Jadi barang siapa kita sahawae saha anu rusak naona wudu'uhu wuduna eta jelma gitu ya, payaman ya. Ngerti? Ngertos ente. Jadi siapa orangnya yang rusak wudunya atau batal wudunya, itu haroma, itu haram alaihi, kepada orang tersebut. Nah, apanya? Apa yang enggak boleh dilakukan oleh orang yang hadas atau batal wudunya lah. Yang pertama adalah as-sholatu, yaitu sholat. Jadi enggak boleh orang yang batal wudunya itu menjalankan sholat. Baik itu sholatnya sholat sunnah, sholat wajib apalagi, atau juga sholat jenazah misalkan, atau juga misalkan menjalankan apalagi itu, baca Quran ya, baca Quran, apa khutbah. Kalau khutbah itu ada berapa khutbah tuh? Khutbah kan ada sholat gerhana, ada sholat ini. Nah, yang dimaksud dengan yang batal wudu enggak boleh membacakan khutbah, atau kalau khutbah batal harus turun, itu khusus di sholat Nah, kalau sholat Jumat kenapa? Bedanya apa? Jadi kan ada sholat, ada khutbah Jumat, ada khutbah yang lain tuh, sunnah ya, sunnah gerhana ini segala macam. Tapi kalau khusus sholat Jumat itu kalau batal harus turun. Kenapa? Sebabnya apa? Karena khutbah Jumat itu mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu 4 rakaat. Dan 2 rakaatnya kita jalani, khutbahnya itu 2 rakaatnya itu diganti dengan khutbah. Makanya yang batal turun itu wajib gitu, fardu, harus punya wudu. Nah, harus digantikan. Nah, sama dengan sholat, misalkan kita lagi sholat Allahu Akbar, terus keluar itu atau buang gas, itu harus langsung keluar itu, karena kalau enggak ya semuanya batal semua, karena haram. Orang yang enggak punya wudu ya enggak boleh memimpin sholat. Hati-hati kan, jangan diem aja itu, bahaya itu. Karena ada ceritaan begitu ya, ada orang pulang dari pesantren. Karena namanya orang pulang dari pesantren kan bacaannya luar biasa itu ya, masih hafal semua, juz berapa itu. Imamin sholat tarawih, sholat isya, panjang-panjang itu ayatnya itu, surahnya maksudnya panjang, rakaat pertama panjang, kedua panjang, makmumnya udah kesel bener itu sebenarnya.
panjang lagi itu. Udah gitu ngimamin 20 rakaat juga suratnya panjang-panjang. Biasanya kan kita mah kelas cepat gitu ya. Apa kulhu, apa itu. Ini tambahin dikit, namanya juga baru pulang kan semangat. Bahas habis itu selesai itu sampai witir selesai. Terus imamnya lupa ternyata. Langsung nengok ke belakang, astagfirullahaladzim kan gitu. Kenapa? Udah lama, udah jam maghrib jam 9 kan selesainya itu. Kenapa Ustaz? Saya lupa wudhu. Wah itu digebukin orang sekampung gitu. Udah lama sholat, baca suratnya panjang-panjang, lupa dia lupa wudhu Pak. Jadi nggak boleh, harus ngulang lagi itu. Kalau sholatnya sudah selesai gitu. Jadi nggak boleh ya, namanya sholat itu harus pakai wudhu. Nah, sama dengan kejadian juga seperti itu. Kalau misalkan yang membatalkan sholat juga banyak. Jadi yang pertama yang nggak boleh kalau kita punya hadas, kalau rusak wudunya ya maksudnya, kalau kita rusak wudunya, jadi wudunya rusak itu karena buang air atau apa namanya keluar sesuatu, ya harus dari depan ataupun belakang itu kan wudu, ya harus segera mundur kalau menjadi imam. Kalau sendiri ya berarti batalkan sholatnya. Kan begitu. Baik sholat sunnah maupun sholat yang lain, atau mungkin jenazah, atau juga ini, atau sujud itu yang kemarin saya bilang itu, sujud syukur misalkan, atau sujud tilawah, itu juga harus pakai wudhu. Jadi salah, itu salah besar kalau ada main bola di lapangan sujud itu, wah bener itu, hukumnya nggak jelas itu. Karena yang namanya sujud syukur itu ya harus punya wudhu pertama. Kedua, tempatnya harus bersih. Kedua, harus menghadap kiblat. Kan syaratnya ada itu. Itu gol sujud masalah itu habis bekas kotoran apa itu kan. Jadi sebenarnya nggak boleh itu, nggak bener lah itu aturan. Hukumnya nggak boleh sujud syukur seperti itu. Itu. Jadi kalau kita memang nggak memiliki wudhu, ya nggak boleh kita menjalankan as-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Wudhu'uhu haruma alaihi sholatu. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah tawafu, tawaf. Jadi kalau misal tawaf juga harus punya wudhu. Jadi kalau nggak punya wudhu ya sah. Jadi kalau misal bagaimana caranya? Kan ada dua cara itu. Ada yang mengulangi dari awal, ada juga yang langsung dari Hajar Aswad menyambung. Jadi begitu tawafnya ini ya selesai, kita keluar, batal kita keluar, wudhu masuk lagi mulai dari Hajar Aswad itu, ukuran lurusnya Hajar Aswad itu. Dilanjutkan, boleh dilanjutkan, kamu harus mengulang dari awal. Jadi wudhunya batal harus seperti itu. Wa hamlul mushafi wa mashu. Nah ini, dan juga apa ya namanya, membawa Al-Quran. Jadi orang yang nggak punya wudhu, membawanya saja nggak boleh, Pak. Menyentuhnya saja nggak boleh. Apalagi nggak punya wudhu. Kan ada sebagian teman kita yang nggak punya wudhu itu. Boleh katanya Al-Quran yang sesungguhnya di Lauhul Mahfud. Ini mah hanya berkas-berkas, bahkan bahan-bahan yang dibuat juga dari barang-barang yang najis. Pemikirannya kan seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i, kita beruntung sekali kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sangat hati-hati. Ya luar biasa kita sampai menghormati kalamullah yang berbentuk Quran ini. Alhamdulillah hanya Imam Syafi'i Pak yang menghargai, yang harus memakai wudhu. Kalau yang lain nggak wudhu juga nggak masalah. Wudhu ya nggak apa-apa, nggak wudhu juga nggak masalah. Jadi membawa Al-Quran itu juga apa namanya itu, tidak dibolehkan dalam kondisi kita tidak berwudhu. Bahkan ulama kita Imam Syafi'i mengatakan sampai kepada menulis Al-Quran, Pak. Guru ngaji nih, guru ngaji hati-hati nih. Waktu ngajar itu juga harus punya wudhu. Karena di situ dituliskan adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu Quran, Pak. Kadang-kadang kan santai aja itu, sambil ngerokok. Nah itu. Jadi kalau kita ngajar ngaji, ngajar Quran, ngajar
Al-Quran atau juz amma ya harus wudu, punya wudu, karena kehati-hatiannya membawanya saja nggak boleh, apalagi menuliskannya di papan tulis sekalipun itu ya. Jadi walaupun di papan tulis sekalipun ya tetap harus berwudu, terkecuali memang keadaan darurat. Kalau misalnya dalam keadaan darurat ya memang nggak bisa lah, nggak bisa dihukumi kalau yang namanya darurat. Misalkan kita melihat kita lagi berjalan ada Al-Quran yang mau masuk ke sumur misalkan, daripada nanti masuk ke sumur nanti hancur rusak, ya kita masa wudhu dulu kan nggak sempet ya Pak ya, berarti kita ambil, itu boleh. Atau mungkin mau keinjak-injak orang gitu, atau mungkin juga mau dibakar oleh orang-orang yang nggak benar lah, orang kafir misalkan sengaja mau membakarnya dengan menghinakan, ya tentunya inilah. Atau mungkin juga ada Al-Quran nggak taunya mau dilewati oleh binatang-binatang, nah itu berarti kan nanti najis, itu juga boleh. Jadi dalam kondisi yang sangat darurat memang kita boleh tidak berwudu, tapi selebihnya itu ya tentunya harus berwudu. Kalau memang waktunya sangat sempit dan tidak bisa berwudu, boleh dengan tayamum, karena tayamum itu kan cepat itu. Jadi bisalah kalau misalkan hanya berapa menit untuk tayamum dulu bisa. Karena kalau misalkan kalau kita nggak punya wudu haram, bahkan melihat sesuatu kemudorotan Al-Quran diinjak dan segala macam juga kita termasuk orang-orang yang diharamkan untuk mendiamkan saja. Jadi harus menyelamatkan, bukan berarti nanti membunuh orangnya dan segala macam, tapi menyelamatkan Qurannya, itu yang paling penting.